Secara klinis biasanya keganasan itu terjadi di daerah T-zone dari serviks. T-zone itu adalah satu daerah peralihan dari bagian luar dari serviks yaitu ektoservik ke bagian dalam yang disebut dengan endoservik. Daerah itu yang selalu terjadi proses keganasan. Jadi keganasan yang terjadi di daerah serviks ini bisa berupa paling sering itu adalah squamous cell carcinoma, dan bisa juga dari kelenjarnya yang bagian endoservik yang disebut dengan adenokarsinoma. Mungkin demikian penjelasan awalnya. Oke. Nah ini dokter, ini seberapa bahaya sih sebenarnya penyakit kanker serviks ini sendiri? Baik, kanker serviks ya sama seperti proses keganasan di organ tubuh yang lainnya, tentunya sangat berbahaya. Namanya sudah proses keganasan di mana sel-sel tersebut mengalami perubahan secara genetik sehingga seharusnya sel ini bertumbuh normal, tapi karena ada perubahan genetik dalam sel itu akibat mungkin beberapa hal nanti kita jelaskan di kemudian sehingga dia pertumbuhannya tidak terkontrol akibatnya pertumbuhannya berlebih mengalami suatu pertumbuhan yang tidak normal sehingga dia bisa menimbulkan kerusakan pada organ tersebut, dan malah yang lebih bahaya lagi dia bermetastasis menyebar ke organ yang lain ataupun ke kelenjar getah bening sekitar daerah tersebut, ataupun sampai bisa juga bermetastasis ke organ yang lebih jauh di atasnya seperti di paru, otak dan sebagainya. Oh, bisa menjalar ke tempat yang lain? Iya, proses penyebarannya bisa melalui aliran darah ataupun dari aliran kelenjar limf. Oke, dokter tadi kan dokter menjelaskan memang katakanlah dari segi kedokteran seperti itu tadi bahasannya kan kita juga mungkin orang awam kurang paham ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan serviks itu maaf nih ya sahabat kreatif, liang senggama ya dokter? Beda. Kalau liang senggama itu kan adalah satu daerah, boleh kita katakan satu saluran yang dimulai dari bagian alat kelamin bagian luar kalau di medisnya disebut vagina. Vagina itulah liang senggama. Sedangkan serviks itu adalah bagian dari rahim. Bagian dari rahim, bagian depannya lah yang berhubungan langsung dengan liang senggama tadi. Oke, ini kalau bayangan angin ya dokter ya kan kalau rahim itu kan bentuknya kanan ada, kiri ada. Oh bukan. Rahim itu cuma satu. Satu di Yang tengah-tengah. kiri kanan itu adalah indung telur, ovarium. Rahimnya itu yang tengah-tengah. Iya, benar sekali. Oh, ya oke. Di situ berarti ya dokter ya. Di bagian depan yang berhubungan dengan liang senggama tadi, itulah leher rahim, ujungnya. Oke. Baik. Nah, dokter kayaknya dari penjelasan dokter itu kan serem kali ya kita dengarnya ya. Ini penyebabnya apa ya dokter? Baik. Penyebab daripada kanker serviks ini di atas 90%, lebih besar dari 90% itu adalah disebabkan virus, yaitu yang disebut dengan paling mungkin sahabat kreatif pernah dengar yang dinamakan HPV, Human Papilloma Virus, di mana virus inilah yang sering menyebabkan perubahan pada sel serviks tadi, sedangkan virus HPV ini banyak tipenya, lebih dari 30 jenis. Namun yang sering menimbulkan kanker serviks ini hanya dua tipe yang harus kita waspadai, yaitu HPV tipe 16 dan HPV tipe 18. Itu yang berbahaya? Itu yang sering menyebabkan kanker serviks. 16 dan 18? Iya, benar. Oke, dok, ini siapa saja yang mungkin bisa terjangkit atau juga mungkin terindikasi kanker serviks ini sendiri? Kanker serviks bisa saja terjadi pada setiap wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, karena penularan daripada HPV-nya adalah dari hubungan seksual. Namun demikian kanker serviks bukan Dysmenorrhea tadi ya? Dysmenorrhea, nyeri pada saat haid. Iya, tapi tidak ada nyeri setelah selesai darinya kecoklatan gitu. Jadi darah haid itu kan kalau istilah awam itu kan darah kotor. Kenapa bisa disebut darah kotor? Karena warnanya tidak sama seperti darah segar, fresh yang kalau kita misalnya ke laboratorium ambil darah fresh dia darahnya kan tergantung komposisi daripada warna daripada darahnya, tergantung komposisi daripada
komponen-komponen sel yang ada di dalam darah tadi ya. Jadi makanya pada saat haid itu bukan hanya darah saja yang keluar, tapi kan bersamaan dengan jaringan-jaringan daripada dinding uterus yang tadi yang lepas tadi karena tidak ada proses kehamilan tadi. Jadi awalnya mungkin datang masih darah yang merah gitu ya pada awal-awal hari haid pertama. Kemudian habis itu agak banyak dan mulai berwarna kehitaman kan begitu. Lalu kemudian pas mau selesai tinggal warna yang agak kecoklat-coklatan. Itu masih normal ya, tidak perlu dikhawatirkan ya. Oke. Nah tadi kan dokter bilang bahwa kanker serviks itu adalah kanker leher rahim. Yeah. Nah banyak masyarakat taunya kanker rahim. Itu sama atau beda dokter? Ya. Jadi kanker rahim itu kan berarti kan kanker pada organ rahim. Sementara rahim ini kan bagiannya banyak. Ada di leher rahim, ada di dinding rahim, bisa di otot rahim, kan begitu. Jadi jenisnya pun berbeda-beda, ya. Makanya itu perlulah nanti diperiksakan secara laboratorium. Mungkin dokter spesialis patologi anatominya akan melihat kalau ada massa di rahim tadi, diperiksakan setelah dioperasi jaringannya tadi. Nah, dilihat ini sebenarnya jenis apa, kan begitu. Ya, bisa dia berasal dari sel epitel pelapis seperti pada kanker leher rahim tadi. Bisa dia berasal dari otot, misalnya kalau pada wanita paling sering itu miom, kalau sering kita dengar mioma uteri kan begitu. Bisa dia berasal dari dinding rahim seperti yang saya katakan tadi, dari endometrium, ya, adenokarsinoma endometrium, ya. Jadi karena ya ada tindakan preventif yang lebih terfokus ke kanker serviks tadi, kadang masyarakat awam menyamakan bahwa kanker rahim itulah dia kanker rahim, padahal kanker rahim kanker rahim bisa saja pada tempat yang lain selain pada leher rahim tadi, bisa pada dinding ototnya, dinding uterusnya, bisa pada ototnya ya. Nah, jadi macam-macam begitu. Oke, baik. Baik sahabat kreatif, kita masih tunggu lagi yang pengen bertanya seputar kanker serviks dan nanti juga bagaimana pencegahan dari kanker serviks ini sendiri. Nanti juga kita bakal bertanya seputar pap smear ya, tadi ya, bersama klinik Pramita. Nantinya ada Ibu Riza, ini selaku manajer marketingnya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi, dan untuk sahabat kreatif kita masih tunggu untuk kamu yang ingin bertanya via telepon Pro 2 di 8463132, juga SMS di 0811615924. Pastikan sahabat kreatif tetap stay tune terus barengan sama Agi dan juga Zidan di Pro 2 FM dan Suara Kreativitas. kita ke Mbak Riza langsung ya, karena tadi udah puas, belum puas sih sebenarnya ngobrol sama dokter ya, cuman tadi kita sempat ngobrol sesaat bahwa untuk sahabat kreatif nih yang tentunya ingin memeriksakan diri seperti itu, gimana nih Mbak Riza? Bener nggak ya? Ada bener nggak ya? Iya, terima kasih Mbak Anggi dengan Mas Zidan. Buat sahabat kreatif ya, sepertinya tadi tema yang udah kita angkat, mudah-mudahan ini cukup menarik sekali. Karena kita lihat Mbak Anggi aja juga sampai penasaran, belum puas mau nanya ke dokter. Mungkin kita dari apa yang disampaikan dokter, rasa khawatir, terutama wanita yang mungkin sudah pernah melakukan hubungan seksual, mungkin dia penasaran, aduh jangan-jangan aku kena gitu kan. Nah, kekhawatiran itu mungkin kita punya solusi, di mana Pramita dalam rangka Hari Kartini kita memberikan keringanan biaya. Jadi untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan wanita, yang tadi mungkin untuk deteksi leher rahim bisa dilakukan pemeriksaan pap smear sama HPV DNA. Dan itu besaran diskonnya untuk pemeriksaan pap smear sama mamografi. Dan untuk HPV DNA sebesar 20%. 30% dan 20% ya? Iya, yang khusus untuk mamografi tadi mungkin belum dibahas ya, tapi mungkin sebagai informasi itu untuk deteksi dini kanker payudara. Oh, kanker payudara. Iya, Mamografi iya. tadi itu ya? Iya, benar. Oke, jadi bisa untuk mamografi, HPV DNA, dan juga pap Pap smear. smear. Iya. Jadi 3 itu tadi ya? Iya, Dengan yang diskon khusus 20 untuk wanita. sampai dengan 30%. Iya, betul. Sampai dengan 30%. Oke, itu promonya dari kapan sampai kapan? Tanggal 7 sampai dengan 30 April 2016 ini. Jadi Tanggal 7 kemarin ya? Iya, 7 kemarin sudah berlalu Berjalan ya. ya? Sampai dengan 30 April ini. Makanya ayo buruan. Sudah seminggu Oke. berjalan ternyata ya. Iya. Oke, 7 sampai dengan 30 April ya. Iya, benar. Oke. Mbak, jadi kan sebenarnya sebelum mereka itu memberanikan diri untuk memeriksakan, itu kan ada sebenarnya persiapan dulu mentalnya, atau mungkin mereka was-wasnya terlebih dulu kan itu lebih besar gitu kan.
Jadi gimana persiapannya dulu sebelum mereka melakukan pap smear ini sendiri? Iya, kalau untuk persiapan mental sepertinya dokter mungkin karena sudah dikasihkan tadi, Ujangan, ya? iya, mungkin edukasinya tadi sudah diceritakan ya, mungkin dari ciri-cirinya segala macam gitu kan mungkin sudah diceritakan. Jadi mudah-mudahan kekhawatiran tidak terlampau tinggi, minimal sudah ada persiapan lah secara mental. Tapi untuk secara persiapan sebelum ke laboratorium untuk pemeriksaan pap smear dan HPV sendiri, memang itu ada puasa selama 3 hari untuk hubungan seksual ya. Puasa hubungan seks ya? Iya, dan biar netral dulu ya. betul. Kita khawatir mana tahu untuk program ya dokter ya, jangan sampai yang terambil mungkin dari calon janin tersebut. Kemudian juga untuk bersih dari haid ya, sebaiknya itu 7 hari setelah bersih haid sampai 7 hari menjelang haid. Jadi periodenya seperti itu. Apabila dia selesai haid, dia haid 3 hari, mungkin hari Seminggu ya. ya. Pokoknya seminggu setelah bersih haid lah untuk amannya ya. Oke, untuk amannya ya. Sampai 1 minggu menjelang haid. Itu periode waktunya. Nomor 37, tepatnya itu di depan kantor pajak ya, mungkin untuk memudahkan. Ya. Jalan Diponegoro seperti kok jalan protokol, mudah-mudahan semua tahu ya. Iya. Nomor 37, adapun nomor telepon mana atau mendapatkan informasi ke 4525925. Oke, yang satu lagi di Jalan HM Yamin nomor 92 AE. Tepatnya itu di depan Yuki Swalayan ya. HM Yamin ya? Ya, HM Yamin atau mungkin jalan dulu tuh Jalan Serdang. Ya. Depan Dinas Kesehatan tepatnya ya. Kalau nomor telepon yang bisa dihubungi 45777770. 7-nya 4 kali ya, 45 7-nya 4 kali 0. Oke, jadi bisa langsung datang ke Jalan Diponegoro, nomor 37, nomor teleponnya 452 10 sampai dengan 30%. Mungkin Iya. nanti bisa dipandu juga di sana ya, mau periksa apa Iya, gitu ya, karena benar. kan namanya orang awam kan mungkin tidak begitu paham gitu ya. Saya Iya. sakitnya di sini apa ya disarankan Sekalian konsultasi